Balik lagi bersama saya Steve Fatinama dalam Cameo Update. Cameo, codet. Pesta demokrasi pemilihan presiden di Indonesia ini baru saja usai. Meski belum dideklarasikan secara resmi, tapi kita sudah memasuki babak baru nih. Kali ini datang dari pemilihan calon gubernur Jakarta yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang, tahun ini juga. Sejumlah nama diperkirakan bakal meramaikan kontestasi pimpinan baru sebagai calon gubernur di ibu kota. Mereka yang namanya mencuat ke publik sebagai calon gubernur nampak mulai saling senggol dan tampak percaya diri dalam berbagai kesempatan, termasuk media sosial. Gubernur DKI ini bos, senggol dong! Senggol dong! Beberapa nama yang diperkirakan akan bersaing untuk merebut kursi jabatan gubernur DKI Jakarta itu antara lain ada Ridwan Kamil, ada Ahmed Zaki, dan Ahmad Sahroni. Senggol dong bos, priuk nih bos, senggol dong! Nggak afdol kalau kita nggak baca-baca komentar dari warganet nih tentang berita ini nih. Ada dari @carion092. Aku jagoin Komeng aja, pasti menang. Udah menang sih ya Komeng, tapi kan dia nggak gubernur dong. Capek ah. Ada dari Angga Maulana Akbar. Bebas Min, mau siapapun, gua nggak coblos, support aja. Pokoknya yang penting berpotensi, nggak keterima kekalahan dari awal, jangan diajak pilgub. Tapi kan Anda juga salah, kenapa nggak nyoblos? Suaranya kan kepake yang lain. Ada juga dari Lulut Retro. Pak Ahmad Sahroni lebih cocok Dewan Perwakilan Instagram DPI. Oh iya ya, kalau lihat Instagramnya dia bagus gitu, sering posting gitu, ngejar traffic banget kelihatan sih. Tapi kalau gue pribadi ya, di antara tiga ini gue cuman pernah merasakan hasil kerjanya Ridwan Kamil karena gue sempat di Bandung dan gue merasakan perubahan Bandung itu keren, jadi keren lah gitu. Kalau Ahmad Sahroni kan walaupun dia di Jakarta di DPR mulu gitu loh nongkrongnya. Ahmed Zaki juga gue baru tahu siapa dia ini gitu. Jadi ya yuk Ridwan Kamil sabi kali. Masuk ke berita kedua, ada urus SKCK ini kudu punya BPJS Kesehatan. Mulai tanggal 1 Maret 2024, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau biasa kita tahu SKCK. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, mengatakan regulasi ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Uji coba akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai 31 Mei 2024 dan penerapan regulasi baru ini lebih dahulu akan dilaksanakan dalam 6 wilayah sebagai langkah uji coba melihat evaluasi penerapan aturan. Bagi pemohon SKCK yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan, nah pendaftaran dan penerbitan SKCK ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, gue penasaran nih, kita ngurus SKCK tuh untuk apa aja sih? Setahu gue, waktu ngelamar kerja kita perlu tuh SKCK yang dulunya kalau anak 90-an taunya itu surat kelakuan baik. Nah, itu kita perlu minta di polisi. Nah, ternyata banyak banget nih SKCK itu dibutuhkannya untuk keperluan pencalonan presiden. Siapa tahu kalian semua nanti akan mau nyalonin jadi presiden kan? Gak ada yang tahu. Wakil presiden, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya. Itu tuh butuh SKCK, udah pasti. Ternyata ada juga nih butuh SKCK-nya untuk adopsi anak. Ternyata adopsi anak itu butuh SKCK juga. Ya bener sih ya, kalau ada anak yatim piatu mau diambil sama orangnya nggak ketahuan jahat apa enggaknya kan nggak boleh juga ya. Anda sebagai contoh yang lu ngadopsi maksudnya, bukan yang diadopsi. Ada juga SKCK dibutuhkan untuk izin tinggal, sekolah di luar negeri butuh juga SKCK, buat visa juga butuh, ngelamar kerjaan yang tadi gue udah bilang, pengurusan paspor butuh juga. Gokil, berarti banyak gunanya SKCK ini. Jadi lebih baik kalian daftar BPJS Kesehatan aja sih. Murah kok iurannya, beneran deh. Bisa nanti melalui agen saya. Asuransi mana Bu? Aing deui. Langsung aja kita masuk ke berita ketiga. Ada 94.000 KTP DKI akan dinonaktifkan. Banyak banget nih orang yang akan diusir dari DKI. Keluar dari rumah ini.
Pemprov DKI akan melakukan penataan identitas warga Jakarta dengan menonaktifkan 94.000 KTP warga Jakarta. KTP yang dinonaktifkan ini mempunyai beberapa kriteria. Salah satunya adalah warga yang sudah meninggal atau penduduk yang tidak berdomisili secara de facto lebih dari 1 tahun. De facto ini maksudnya pada kenyataannya itu udah lebih dari 1 tahun tidak tinggal di Jakarta. Mungkin dia merantau ke Bekasi. Panas! Panas! Penonaktifan KTP ini akan dilakukan secara bertahap setiap bulan, dimulai dari warga yang sudah meninggal, setelah itu baru ke warga yang sudah tidak menetap lagi di Jakarta atau sudah tidak berdomisili lagi di Jakarta, tapi di KTP-nya itu masih di Jakarta. Ya, ini benar banget sih, emang banyak banget orang-orang yang tadinya tinggal di Jakarta, mungkin setelah dia dapat kerjaannya di pinggiran Jakarta, kayak di Bekasi, di Serpong, kayak gitu-gitu kan otomatis nggak mungkin bolak-balik gitu ya, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Serpong gitu ya, otomatis mungkin pindah ke daerah tempat dia kerja. Mungkin yang baru merit juga kan cari rumah di pinggiran Jakarta karena di Jakarta udah nggak masuk akal harganya gitu kan. Jadi yang cari yang murah-murahnya ya pinggiran Jakarta. Tapi KTP-nya ya masih Jakarta. Mungkin mereka Pemprov DKI itu udah kebanyakan numpukin berkas kita di kantornya. Jadi kayak aduh lagi beberes rumah ini barang kayaknya udah nggak perlu deh. Orangnya udah nggak ada. Singkirin. Mungkin kayak gitu. Tapi baguslah kita jadinya mengurangi populasi orang yang di Jakarta. Tapi kerjanya masih di Jakarta ya. Rumahnya di pinggiran Jakarta. Ke Jakarta juga. Maka dari itu kita harus dukung program pemerintah IKN, Ibu Kota Nusantara. Oke, sekian aja berita dari saya. Semoga ada yang bermanfaat ya. Dan ya semoga saya nggak salah-salah kata sih. Saya Steve Patinama, pamit undur diri. Cameo Update. Codet!